Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Oh, I need to go to store in this place. Go stay with daddy, mommy. Ibu-ibu sekalian, dosa yang dilakukan oleh seseorang, hukuman yang datang dari dosa itu lebih berat daripada apa yang dia lakukan. Saya kasih contoh gini. Kalau ada orang mencuri 10.000 rupiah, apakah hukumannya nanti dari Allah ukurannya seperti 10.000 rupiah? Jawabannya tidak. Dia bisa sakit, masuk rumah sakit, mengeluarkan biaya 1 juta gara-gara mencuri 10.000. Kalau orang faham poin ini, dia tidak membuka pintu dosa, karena dosa nikmatnya cuma saat itu saja, tapi konsekuensinya panjang. Contoh yang lain, kalau ada orang yang minum segelas racun, cukupkah segelas racun itu diobatin dengan segelas susu? Gak mungkin. Bisa 1000 gelas susu baru bersihin 1 gelas racun. Seperti itu konsekuensinya ya. Jadi jangan sampai dianggap remeh, sebab saya temukan ada orang-orang banyak kasus-kasus rumah tangga yang konsultasi dengan saya dan saya lihat dengan mata kepala, mereka begitu. Ibu-ibunya belum pakai jilbab kecuali nanti umur 30 tahun, 40 tahun. Anak perempuannya pun sama. Dia pakai jilbab, anaknya enggak, telanjangan di sana sini. Karena dia anggap dia dulu pakai jilbab umur 30, anaknya juga enggak apa-apa. Baik, kalau anak Anda meninggal umur 20 tahun, siapa yang bertanggung jawab? Si orang tua. Itu amanah. Jangan kebobrokan dan kesalahan kita dalam masalah agama dibawa kepada keturunan kita ya. Itu kekeliruan, nggak boleh. Jangan juga pernah mengukur kemampuan anak kita sesuai dengan kemampuan kita. Misal kita masukin di sekolah nih, hafal Quran 1 tahun 5 juz. Lalu kita sendiri mungkin mengaji aja masih susah. Mengkhatam Quran aja setahun sekali masih susah. Lalu kita tarik ya, kapasitas kita itu kepada anak-anak. Kesian berat 5 juz, padahal sebenarnya ringan buat dia, buat kita berat. Jangan ditarik itu kepada anak-anak, biarin dia hafal Quran. Jadi bukan berarti karena kita tidak mampu, kita punya kesalahan agama sebelumnya diwariskan ke anak keturunan, ini nggak boleh. Kesalahan yang fatal ini gitu kan. Harus diperbaikin. Sederhana tapi efeknya besar. Bedakan dengan menikah, ibu-ibu sekalian. Menikah dalam Islam, pada saat dia menikah cuma didatangkan walinya wanita, 2 saksi mahar. Dan kata Nabi SAW, aktsaruhunna baraka, akalluhunna mahra. Wanita yang paling banyak berkahnya dalam pernikahan, yang paling sederhana maharnya. Makin sederhana diletakkan di depan dia pada saat akad nikah. Ini mahar ya. Mahar ini syarat untuk sahnya pernikahan. Bukan kita bicara saling bantu untuk biaya ongkos pernikahan, itu lain. Ini sesuatu yang ditaruh di situ. Kayak di Indonesia sudah bagus perangkat sholat dan seterusnya. Dengan kalimat akad, si wali mengatakan saya nikahkan kamu sama anak saya si Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini. Si laki-laki bilang saya terima, sah pernikahannya. Tidak ada yang tidak tahu rahasia umum malam pertama mereka berhubungan biologis. Pada saat istrinya hamil, apa yang terjadi? Dua-duanya senang, keluarganya senang, namanya harum di masyarakat, dan anak yang lahir jelas statusnya. Perhatikan beda antara zina sama nikah. Dia bisa berhubungan biologis dengan tenang, milih waktu, milih tempat, nggak ada yang curiga, jalan sama-sama orang tahu istrinya, oh suaminya, nggak ada masalah. Lalu kenapa ada orang milih jalur ini nih? Yang anehnya, banyak sekali muslimah yang tidak sadar masalah ini. Saya pernah temukan, subhanallah, ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan mudah-mudahan juga Allah bisa mengubah kalau ada yang seperti ini. Dia berkata kepada anaknya, kepada keluarganya, sampai saya ditanya untuk hukumnya seperti apa nih? Nggak apa-apa deh, anak saya pacaran di rumah saya. Daripada nanti dia di luar saya nggak tahu sama siapa. Jadi pacarnya datang ke rumah, subhanallah, masuk sama-sama di ruang tamu, duduk berdua di belakang di taman, masuk dalam kamar, nggak apa-apa. Loh subhanallah ini. Terus yang tanggung dosanya siapa? Ya ibunya, ayahnya.
Kok bisa? Sama saja antara anak kita berzina dengan pacarnya di rumah, dengan orang lain yang kita datangkan suruh berzina di rumah, sama persis. Bedanya cuma ini statusnya anak. Apakah rumah kita bisa dapat berkah kalau begitu? Dia kalau berzina, kemudian kita anggap oh nggak apa-apa. Bagaimana kalau dia putus dengan pacarnya, nggak jadi nikah? Bagaimana kalau dia hamil di luar nikah ditinggalin oleh laki-laki tersebut? Ini belum kita bicara efek dosa ya. Ini baru efek sosialnya. Udah kacau balau. Baik Ustaz.